Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya menerangkan tentang subnetting ya. Saya lupa kemarin di materinya lupa menyisipkan link subnetting karena saya baru buat ya. Oke, subnetting ini untuk materi berikutnya ya. Jadi untuk materi subnetting dengan desain jaringan LAN ini untuk mengerjakan ulangan harian 2 ya. Subnetting ini adalah cara atau teknik ya. Kemarin sudah membahas tentang jaringan komputer ya kemarin ya. Jadi dikatakan satu jaringan jika network ID-nya itu sama, host ID-nya berbeda. Nah, di sini ada lagi namanya subnetting. Ini untuk memecah ya, teknik memecah. Jadi awalnya jaringan besar dipecah menjadi kecil-kecil atau dikelompokkan. Seperti isi tas kalian itu kan, ada tas besar, tas yang samping kecil, yang depan juga kecil ya, seperti itu subnetting pembagian ya. Jadi dibagi-bagi lagi menjadi kecil. Tujuannya apa? Nih, kalau kemarin bahas iya teknik memecah jaringan ya, supaya lebih kecil. Kalau kemarin membahas jaringan kan ada kelas A, B, C ya. Oke. Kalau kelas A itu kan besar, kelas A ya. Kalau kelas B ini sedang, kelas C ini kecil. Nah, di subnetting ini kita membahas yang kelas C ya. Oke. Masih ingat tentang ketentuan IP address ya. IP address terdiri dari dimulai dari angka 0 sampai 255. Jika dijumlahkan, jika ditambah ya, ini jumlah IP address 256. Oke, 256 kok bisa? Oke, 256 itu karena di sini nolnya ikut satu posisi ya. Jadi posisinya ada 255 ditambah satu posisi milik 0 sehingga 256 IP address. Jumlah IP addressnya ada 256. Oke. Nah, di subnetting ini kan bahas kelas C ya. Oke, saya berikan contohnya langsung IP address kelas C. Ya. Ini 192.168.50.1 ya. Ini contoh IP address kelas C ya. Di subnetting ini nanti ketemu istilah slash atau CIDR ya. Slash atau CIDR itu untuk membagi ya, biar lebih memudahkan untuk menghitung kelas atau pembagian pemecahan. Jadi ada tas tadi seperti contohnya tas milik kalian ya. Tas kalian kan yang besar untuk buku ya, yang samping buat minum biasanya, yang depan untuk pensil atau penghapus ya kan. Ya sama di sini subnetting, kalau kelas yang besar yang kelas C full ini 256 ini untuk satu sekolah ya, atau penggunanya lebih dari 200. Nah, subnetting di sini untuk memperkecil lagi. Oke, memperkecil ya. Dicari di sini dari subnetting yang dicari adalah network. Itu yang dicari. Kemudian yang dicari adalah broadcast ya. Setelah broadcast ada namanya netmax ya. Ada lagi
IP rank atau IP valid. Bentar, saya terangkan satu, kita tulis dulu, baru nanti saya terangkan. Nih, ada lagi jumlah host. Oke, ini yang dicari di dalam subnetting untuk memperkecil jaringan. Oke, yang pertama ini ada IP address ya. Fokus ke IP address dalam subnetting. Kunci pertama ada di IP address. Jangan beralih kemana-mana. Jadi rumusnya untuk menentukan kalian harus tahu IP addressnya. Nah, karena ini ada 5 bagian yang dicari. Oke, ya. Oke, lanjut, ini IP addressnya 50.1 ya. Network ini adalah, kalau materinya, kalau kalian kesulitan untuk memahami materi, saya ringkas saja, saya perjelas. Network ini adalah IP awal jaringan ya. Ini network, ini lebih mudahnya sebutannya gitu, IP awal network. Nah, sedangkan broadcast ini IP akhir jaringan ya. Ada awal, ada akhir. Nah, netmask ini adalah sebagai pembatas. Tadi kan ada slash atau CIDR ya. Jadi subnettingnya ini besar atau kecil ada di netmasknya. Oke. Lalu ada IP rank atau IP valid. Ini IP address yang boleh dipakai komputer ya. Jadi maksudnya ini IP-nya antara network sampai dengan broadcast ya. Ini IP-nya, IP rank ya. Ini antara network sampai broadcast. Oke, kalau ada pertanyaan silakan chatting, hubungi nomor saya Pak Miko ya. Kalau masih bingung lagi silakan bentuk kelompok belajar, hubungi saya, bisa ke sekolah atau ke rumah siapa, kita belajar bareng lagi ya. Karena ini masih lama waktu liburnya dan kalian diwajibkan belajar dari rumah ya. Jadi saya juga senang kalau kalian undang untuk belajar bersama. Di sekolah boleh, di rumahnya siapa juga boleh. Oke. Lanjut ke jumlah host. Jumlah host ini adalah jumlah IP yang bisa dipakai untuk komputer, untuk PC klien ya. Dia ada PC server, ada PC klien ya. Oke. Jadi ini ada IP, mana dulu. Oke, yang kedua ini ada network, ada broadcast, ada IP rank, ada jumlah host, yang terakhir ada subnet atau ada berapa sekat atau berapa pembagian ya. Ada namanya subnet. Ini jumlah sekat atau pembaginya ada berapa di situ ya. Oke.
Ini yang dibahas dalam subnetting. Ada 7 IP address, network, broadcast, netmask, IP rank atau IP valid, jumlah host, subnet. Oke. Di sini lanjut kita akan menghitung cara menghitung dari manakah atau menemukan network itu berapa network ya. Itu IP awal jaringan. Jadi network itu nggak boleh dipakai karena itu untuk identitas awal jaringan. Broadcast juga sama, nggak boleh dipakai di komputer sebagai pembatas akhir. Oke, dari sini ada IP address. Ya, ada IP di sini contohnya 192.168.50.1. Oke, masih ingat konversi dari biner ke desimal ya. Oke, sebelum ini saya perkenalkan dulu. Ya, sebelum bahas perhitungan saya perkenalkan dulu slash atau CIDS. Slash itu simbolnya garis miring ya. C slash atau CIDR ya. Di sini kalau di materi kemarin ada slash 8, kalau iya salah. Di materi yang sudah baca materi itu kan hanya dimulai dari slash 24 ya. Slash dimulai dari slash 24 slash 25 ya, slash 26. Ini pembagian ya. Jadi semakin besar slashnya, jumlah hostnya semakin sedikit, artinya PC untuk klien juga dibatasi. Ini sampai 30. 31 nggak mungkin ya, karena nggak akan ada jumlah hostnya, nanti kosong ya. Oke, slash 24 ini jumlah hostnya. Jadi slash 24 itu utuh. Oke, masih ingat dengan rumusnya kemarin 128 ya, 64 32 terus 16 8 4 2 1. Oke, ini rumusnya ya. Oke, gak bisa. Oke, kita manual. Ingat posisi ya, ada 8 bit ya. IP address ada 8 bit, ada 4 blok, sehingga totalnya 32 bit ya. Dari mana ini 24? Oke, 24 ini berasal dari IP address ya, 12 ya 12. Ini bilangan biner ya. Bilangan biner 4 5 6 7 8 9 8 ya. Titik ada 8 ya. Ini 8 tambah ini hitungannya bit loh ya, bilangan biner. Dua empat ini 24. Jadi di sini ada 8 ya. Ini 0 ya, oke. Angkanya harus ada 8 bit, totalnya 32 bit ya. Oke, saya perkecil ya. Oke. Slash CIDR ya. Ada 8 bit. Ini rumusnya ini ya. Jadi untuk biner desimal ini rumusnya, kalian harus
hafal untuk mempercepat hitungan ya. Kalau sudah hafal ini mudah untuk menghitung ya. Jadi ini ada 8 kan. Yang ini juga ada 8. Yang ini ada 8. 8 ditambah 8. Ya kan, tambah di sini kan. Sama dengan 2 4 karena di sini enggak ada, di sini kan 0 ya. Jadi 24 dari situ asalnya ya. Kalau 25 tinggal menambahkan 1 sehingga di sini juga tambah 1 sehingga hasilnya 25/25 dari situ asalnya ya. Ini 25 itu untuk pembatas juga. 26 juga sama. Kalau 26 tinggal tambahkan 1. Iki layare ya. Kalau 26 tinggal tambahkan 1. Jadi ini tambah 2 ya. Di sini ada 2 loh ya. Ini ada 2 bit sehingga di sini tampil juga 2. Jadi 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 2 sama dengan 26. Itu /26. Nah, di soal itu saya kasih /28 ya. 28 berarti artinya di sini ya. Ini 28 di sini tambah 4 sehingga tampil 28. Oke. Ini dari sini lanjut ya. Silakan chat kalau ada pertanyaan, langsung dihubungi. Bisa di pause videonya ya, atau di stop sebentar videonya ya. Oke. Itu cara mencari dari mana ini slash kok bisa 27, yaitu kita binarkan angka IP address. IP address terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok. Oke ya. Nah, di soal di soal itu kan /28 ya. Jadi akan di sini saya akan berikan contoh /26 ya. /26. Sebelum bahas itu lanjut lagi, ini masih tentang CIDR ya. /24 ini netmasknya, subnetnya atau pembaginya ini enggak ada 1 ya. Karena ini di sini kan 1 ya. Di sini kan hanya 1 tadi kan. Ya. Jadi subnetnya juga 1 ya. Kalau /25 subnetnya ini ya. Ini CIDR ya. Terus subnet subnetnya 1 ya. Kalau /25 itu subnetnya 2. Nah, /26 subnetnya 4. Kok bisa? Karena padahal di situ kan seharusnya setelah 2 3, enggak. Di sini kan /26 /26 ini kan ya. Iya, gini kan. 2 ya. Saya lupa ya, ini 26 ya. Oke. Jadi kita abaikan ini adalah ini kan cara mengetahui CIDR ya. Lupakan tadi.
Ini cara LDR. Nah, di sini saya beritahukan untuk mengetahui subnetnya. Kalau slash 7 ini subnetnya 8, jadi kelipatan ya. Slash 28 subnetnya 16, slash 29 subnetnya 32, slash 30 subnetnya 64. Jadi kalau 24 itu 1. Jadi ini ibarat pohon, slash 24 subnetnya 1, slash 25 sudah bercabang pohonnya sehingga 2, slash 26 itu 4, sudah ada cabang lagi, jadi kelipatan. Nah, sekarang jumlah host ya, jumlah host, sehingga kalian nggak usah menghitung. Kalau rumus jumlah host ini kan rumus sebagainya ada ya di materi, baca sendiri lah ya. Jumlah host ini langsung saya sebutkan aja tanpa menghitung, karena subnetnya hanya 1, berarti jumlah hostnya itu 254. Kok 254 padahal IP address itu jumlahnya 256 ya. Jadi yang ini kan 256 ya, tapi di sini kok 254, jadi kurang 2 kan. Nah, 2 itu dipakai untuk network dan broadcast ya. Jadi ada 2 IP yang nggak boleh dipakai, itu dipakai untuk network dan broadcast, sehingga 256 dikurangi 2 tinggal 254 ya. Oke. Kalau slash 25 jumlah hostnya ini separuhnya 256 berapa? Separuh dari 256 itu adalah 128 ya. 128 dikurangi network dengan broadcast dikurangi 2, 128 dikurangi 2 itu sama dengan 126 kan ya. Oke. Slash 26 ini jumlahnya dibagi lagi, 128 dibagi 2 dapat 64. 64 dikurangi network dan broadcast atau dikurangi 2, 64 dikurangi 2 itu kan hasilnya 62. Ini jumlah host ya. Nah, untuk slash 27 sama terus 64 dibagi 2 dikurangi 2, 64 dikurangi, dari mana 4? Tadi kan yang satu untuk network, yang satu untuk broadcast, sehingga 64 tambah 2 62 tambah 4 itu kan 62 tambah 2 sama dengan 64 ya. Ya, sekarang 64 dibagi 2 dikurangi 2 ya, sama dengan 4 sama dengan 6 berapa? 32. 64 dibagi 2 32 dikurangi 2 sama dengan 30 ya. Plus 28 itu adalah 32 dibagi 2 sama dengan 16 dikurangi 2, jumlah hostnya tinggal 14. Slash 29 mengikuti lagi, 16 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, 30 ini 8 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan
2, makanya slash 31 nggak saya ikutkan karena hasilnya 0, nggak ada jumlah hostnya, alias nggak ada IP yang bisa dipakai nanti ya. Oke. Jadi ini CIDR subnet pembaginya, ini jumlah host atau IP yang bisa dipakai. Oke. Oke. Udah. Ini lanjut, kita langsung berhitung contohnya ya. Saya berikan contoh IP address. Tadi kan 192.168.50.1/27. Oke ya. Iya, 50 kan titik 1. Ini contohnya saya kasih slash 27 ya. Yang pertama kita binerkan slash 27 ya, slash 27 kita binerkan 27 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke. IP address itu ada 32. Kalau 27 berarti kan kurang berapa bit di sini sehingga jumlahnya 32 ya. Tinggal kita tambahkan saja, ada masih kurang 5 bit lagi sehingga jumlah total IP address 32 bit. Oke. Setelah ketemu binernya 27, kita binerkan IP addressnya 192 ya, ini binernya 192. Kalau 168 kita hitung 168 dikurangi tadi kan ada rumusnya ya, posisi tadi saya ketik lagi 128 64 32 16 8 4 2 1. Jadi ada 8 posisi di sini kan. Oke. 168 ini kan angka desimal, kita binerkan 168 dikurangi 128 sisa 40. Oke, 40 yang mendekati angka 32. 32 posisinya di 3. 40 dikurangi 32 itu sama dengan 8. 8 kita lewati satu langkah lagi, ada 8. Udah habis sehingga ini 0 ya. Ini untuk 168. Sekarang 50 yang mendekati atau di bawah 50 ada angka 32 di posisi ke 3. Oke, 50 dikurangi 32 ada 18. 18 mendekati angka 16. 18 dikurangi 16 sisa 2. Di sini posisi 2. Oke ya. Terus angka 1. Jangan tulis begini, ini salah ya. Ingat, IP address terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau di sini IP-nya 1, nah gini, kita tambahkan 0 di depannya ya, sehingga full 32 bit. Oke ya. Oke, di sini kan ini kan binernya, biner dari CIDR, yang ini biner dari IP address. Sekarang kita
hitung, kita cari network ya, kita cari network. Ini CIDR nya tadi /27 ya kan, IP address-nya ini 50.1. Nah sekarang network tadi alamat awal jaringan ya, pengertiannya network. Nah network ini didapat mana ini ya. Simbol oh ini ya. Oke, ini untuk mencari network itu ini dari slash ya, dari kita garis lurus di sini ya, kita tarik garis lurus di sini. Kita luruskan ya, di sini ya. Oke, untuk mencari network ini kita kenapa digaris untuk mempermudah kalian. Jadi dari desimal kalian binarkan dulu, diluruskan posisinya ya. Jadi seperti ini, seperti gini hasilnya. Jadi yang ini binernya CIDR atau /27, yang ini binernya IP address. Lalu kita tarik garis di sini, posisinya lurus ya, antara 0 dan 1 ya. Oke. Untuk mencari network itu ini kan ada garis ya. Saya tambahkan bantuan lagi. Oke. Untuk mencari network ini dari belakangnya 1 alias angka 0 ini tetap dinolkan nanti ya. Jadikan angka 0 ya. Bentar. Nah, jadikan angka 0. Kita tulis ulang. Yang di sini tetap. Yang angka 1 ke depan kita bagi jadi 2 ya. 1 dan 0 ya. Yang ini kita tulis ulang, IP binernya IP kita tulis ulang di sini ya. Kita tulis ulang binernya IP. Nah, di sini stop ya. Dari sini kalau mencari network ini kita jadikan angka 0 ya, sehingga kita tulis di sini 0 semuanya. Ini untuk mencari network, sehingga network dari 192.168.50.1 ini networknya 50.0 ya. Di sini 0 kan ya, 0, nggak ada angka 1. Nah, ini juga hasilnya akhirnya 0. Nah, selanjutnya mencari broadcast tadi alamat akhir ya. Kalau mencari broadcast ini kita tulis ulang lagi IP biner IP address-nya. Nah, kita sini lagi, stop. Nah, untuk mencari broadcast ini ya, lurus ini ya, belakangnya ini. Ini kita jadikan angka 1 ya di sini.
ini ya, lurus posisinya. Kita jadikan angka 1 semua untuk mencari broadcastnya, sehingga ini ketemu broadcast ya. Kita tulis lagi karena depannya sama. Nah, di sini nggak sama. Oke. Kita hitung di sini angka 1 posisinya 2, 4, 8, 16, sehingga jumlahnya berapa? 1 tambah 2 3 tambah 4 7 tambah 8 15 ditambah 16 sama dengan 3 1 ya. Jadi broadcastnya adalah 3 1 ya. Jadi di sini kalau network jadikan angka 0 semua, yang depan ini tetap, yang ini tetap. Kita tulis ulang saja ya. Kalau slash 28 tinggal kita geser di sini. Kalau slash 28 tinggal kita geser. Ya, ini slash 28 sudah. Tapi di sini kan kita membahas slash 27. Jadi di sini ya. Oke. Yang berikutnya mencari IP rank atau IP valid. Ini kan tadi kan saya beri keterangan IP rank itu kan IP antara network dengan broadcast ya. Jadi angkanya antara network dengan broadcast kita tulis ulang 50. Setelah 0 berapa? Angka 1. Berarti sampai 192. Berarti sebelum broadcast itu berarti angka 30. Ini dinamakan IP rank atau IP valid ya. Sudah menemukan network, broadcast, IP rank, jumlah hostnya, jumlah host. Jumlah host itu rumusnya 2 pangkat n min 2 ya. Kalau bicara rumus jumlah host, berikutnya mencari jumlah host. Ini rumusnya 2 pangkat n min 2. Ini rumusnya jumlah host ya. Oke. 2 tetap kita tulis 2. N itu dari mana ya? Asalnya N itu adalah 32 dikurangi slash atau CIDR-nya. Di sini contohnya 27. Jadi 32 dikurangi 2 7 tinggal 5. Oke. Jadi N-nya kita tulis ulang 2 5 min 2. 5 ini pangkat ya. 2 pangkat 5 dikurangi 2. Oke, 2 pangkat 5. Kalau masih sulit ya ini 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 sama dengan 32 ya kan. Jadi 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi ini jumlah hostnya adalah 30. Sesuai kan dengan di atas tadi ini kan. Oke, slash 27 ini jumlah hostnya juga ada
30. Kali ini langsung yang di sini kita pakai rumus 2 pangkat n min 2 sehingga ketemu jumlah host ya. Oke. Ya kan? Lalu yang terakhir net max. Net max nggak usah dihitung, langsung aja di sini net max-nya /27 ada 8 subnet, ada 8 pembagian. Jadi balik gini. Kalau /24 itu utuh ya, alias satu ruangan. Jadi utuh, angkanya jumlahnya 254. Kalau 25 itu dibagi 2, jadi satu ruangan dibagi 2 sehingga IP-nya juga berkurang jumlah hostnya. 24 2 ruang tadi dibagi lagi sehingga ada 4 ruang. /27 dibagi lagi sehingga satu ruang tadi jadi 2 menjadi 4 sehingga sekarang ada 8 ruang di situ kan. Diperkecil lagi itu subnet ya. Ini cara mencari subnetting ya. Saya beri di sini kalau nggak paham nanti ini masih sudah lama. Sekian dari saya. Jika masih kurang paham silakan chatting, silakan bentuk kelompok belajar, hubungi saya tunggu kabarnya, saya tunggu tugas dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup, kita akhiri ya.